Apa kita bersyukur atas apa yang telah Ia lakukan pada kita? Amin. Lagu hari ini keduanya benar-benar membuat kita berpikir atas apa yang Allah telah lakukan kepada kami, kepada kita semua. Mari kita bersyukur pada Tuhan dan semoga ini menjadi kemuliaan baginya. Amin. Terima kasih. Kita akan melanjutkan dari pelajaran 2 minggu yang lalu mengenai mana dan Yesus, dan inilah bagian kedua. Terakhir kita belajar tentang mana dan Yesus, dan saya mengakhirinya dengan Israel bersungut-sungut tentang mana. Setelah mendapatkan mana, setelah beberapa waktu, mereka berkata, ini yang saya lihat, saya benar-benar lelah, bosan dengan mana. Saya lihat mana di sini, mana di sana, saya ingin sesuatu yang lain. Jadi mereka menggilingnya, memukulnya, merebusnya untuk membuat mana. Dan akhirnya mereka tidak memakan atau menerima mana seperti roti dari surga. Apa yang akan kamu pikirkan? Kalau kamu makan roti dari surga, apa keuntungan yang akan kamu dapatkan? Kamu mungkin kenyang di perut, tapi kamu pasti pengen sesuatu yang lebih, kan? Bukannya kita pengen punya keuntungan surgawi, keuntungan rohania, tapi mereka makan ini hanya untuk kepentingan memenuhi isi perutnya saja, dan itu membuat kita berpikir bagaimana kita menerima firman, alasan kita datang ke gereja dan berdoa. Apakah hanya untuk keuntungan fisik, kekenyangan atau kepuasan fisik dalam hidup kita? Apakah kita berpikir akan doa kita? Apakah kita hanya berpikir tentang hal-hal rohania? Apakah bisnis kita semakin baik, anak-anak kita pintar di sekolah, kita memiliki pendapatan yang cukup, dan hal-hal seperti itu? Atau kita juga berdoa melalui makanan ini mencari semakin dekat dengan Allah dan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi mereka makan mana itu menurut keinginan dan hasrat manusiawi mereka untuk memenuhi kelaparan mereka. Dan ini menggambarkan bagaimana orang tidak akan menerima Yesus yang sebagai mana yang sesungguhnya akan datang ke dunia ini, dan Ia telah lakukan. Dan pada saat Ia datang seperti mana yang merupakan makanan dari surga, Ia datang ke dunia ini dalam bentuk fisik. Yesus juga Allah dari surga datang ke dunia ini dalam bentuk kedagingan. Tapi orang-orang hanya menganggap Dia memiliki nilai secara fisik saja, dan sebagai hasilnya mereka melakukan kepadanya apapun yang mereka pikirkan, apapun yang mereka inginkan. Mereka memukulnya, menggilingnya, dan pada akhirnya membunuhnya di kayu salib. Filipi pasal 2 ayat 6-8. Filipi pasal 2 ayat 6-8, kita tahu akan ayat ini. Yesus yang harusnya ada di tahta surga, Ia datang ke dunia ini taat sampai kematian di kayu salib. Mereka makan roti yang dijanjikan Allah dengan respon seperti apa ini? Bukannya menghargai, bukannya bersyukur, bukannya sadar kalau ini adalah hasil dari doa kita. Tidak sadar kalau ini adalah janji Allah kepada mereka. Dan mereka mengubah bentuknya, rupanya sesuai yang mereka inginkan, yang sesuai yang mereka mau. Jadi artinya saat kita menerima firman Allah, kita menerima sesuai dengan yang kita ingin dengarkan. Kita mengubahnya, menginterpretasikannya untuk memenuhi keuntungan dan hasrat kita sendiri. Tapi saya benar-benar berdoa pada hari ini supaya kita semua bisa menerima firman dan memakan mana rohania seperti yang Allah berikan pada kita, bentuk yang Allah inginkan untuk kita. Amin.
Bahkan saat itu tidak sesuai dengan selera atau tidak memenuhi kehendak dan hasrat kita, mari kita makan sesuai dengan apa yang Allah berikan pada kita. Dan saya percaya kalau kehidupan surgawi akan datang pada kita dan akan memulai perubahan yang sangat luar biasa. Jadi kita akan berpikir lebih dalam mengenai mana dua hal, yaitu bagaimana mereka mengumpulkan mana, bagaimana Allah memberikannya kepada mereka, dan metode untuk menjaga, memelihara mana itu. Saya berdoa agar Allah memberkati kita melalui kasih karunia-Nya, melalui mana rohani yang kita dapatkan hari ini. Yang pertama, metode mengumpulkan mana. Mengumpulkan mana tidak sesuai dengan tidak seperti apa yang orang-orang inginkan sesuai dengan metode mereka atau keputusan mereka, tapi Allah memberikan instruksi yang sangat spesifik bagaimana mereka mengumpulkan mana. Dan ketika mereka tidak mengikuti metode ini, mana akan menjadi rusak, dan mereka tidak walaupun dikumpulkan itu akan menjadi sia-sia. Jadi kita juga pikirkan bagaimana cara kita mengumpulkan mana dan menjadi bagian dari mana rohani ini. Yang pertama dikatakan pagi demi pagi. Keluaran pasal 16 ayat 7, 8, 12 dan 21. Keluaran pasal 16 ayat 7, 8, 12 dan 21. Saya baca ayat 21. Setiap pagi mereka memungutnya tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas cairlah itu. Kata pagi dalam bahasa Ibrani adalah boker, dan di dalam bahasa Inggris diulang 2 kali, yaitu boker. Kalau bahasa Indonesia hanya pagi, tapi dalam bahasa Ibrani 2 kali. Dan ini menekankan pentingnya pagi, karena mana akan mencair saat matahari terbit. Jadi mereka harus bangun pagi dan mereka keluar dan mengumpulkannya setiap pagi hari. Ini mengajarkan orang malas tidak bisa makan makanan rohani ini. Alkitab memberitahu kita bahwa hanya jiwa yang rajin yang dapat dipuaskan. Amsal pasal 13 ayat 4. Secara rohani, pagi atau fajar adalah waktu terbitnya matahari. Dan kita punya ibadah subuh kan pada setiap Sabtu. Dan alasan kenapa kita bangun sangat pagi, sebenarnya nggak terlalu pagi juga. Fajar harusnya jam 4, setengah 5 kan. Tapi ibadah subuh kita jam 6, itu ibadah pagi bukan fajar. Tapi fajar maksudnya matahari, ketika matahari akan terbit, dan matahari itu merepresentasikan Allah, cahaya firman Allah, kehadiran Allah. Jadi pada saat kita berdoa, matahari keluar, artinya waktu pagi adalah pada saat firman Allah, keberadaan Allah muncul dalam hari kehidupan kita. Dan saya berdoa berkat pagi, berkat matahari terbit akan diberikan pada setiap orang di gereja Sion. Setiap orang yang memuliakan namanya. Apakah hidup kamu adalah kehidupan yang seperti matahari tenggelam yang semakin gelap, atau kehidupan yang seperti matahari terbit? Atau apa kamu masih sedang tidur? Saya berdoa agar kehidupan rohaniah kita akan menjadi pagi setiap hari, setiap jam, setiap semoga firman Allah bisa muncul dalam kehidupan kamu. Walaupun kamu dalam kegelapan saat ini, fajar atau subuh adalah saat kita memiliki harapan kalau matahari akan terbit. Walaupun kamu sedang menderita dalam kegelapan, kamu datang ke subuh ini, dan itulah saat mengumpulkan mana dan mengambil keuntungan, menikmati berkat dari mana itu. Yang kedua, saat lapisan embun menguap. Keluaran pasal 16 ayat 13 sampai 14.
Quran pasal 16 ayat 13 sampai 14. Saya baca ayat 14. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik. Halus seperti embun beku di bumi. Embun melambangkan firman. Embun melambangkan firman, ajarannya dan kasih karunia-Nya. Jadi Allah memberikan embun pada kita, menurunkan firman-Nya, ajarannya dan kasih karunia-Nya. Dan hasilnya adalah hasil dari menerima firman, kasih karunia dan ajarannya. Apa yang tersisa dalam hidup kita itu adalah mana. Jadi apa yang harus kita lakukan dulu supaya kita bisa menemukan mana dalam hidup kita di tanah ini? Apa yang harus kita terima dulu? Kita harus menerima firman Allah dulu. Melalui firman Allah, kita harus menerima kasih karunia Allah. Dan setelahnya apa yang tersisa? Setelah menerima kasih karunia Allah melalui firman, itu adalah mana? Makanan yang akan memperkuat kita, akan membantu kita bangkit lagi, akan membuat kita maju. 2 Korintus pasal 6 ayat 2. 2 Korintus pasal 6 ayat 2. Korintus pasal 6 ayat 2. Waktu itu adalah waktu kasih karunia Allah, waktu dimana kita menerima kasih karunia Allah. Dan di Wahyu dikatakan kalau Yesus akan memberikan mana yang tersembunyi untuk kita. Kita harus makan mana tersembunyi itu supaya kita bisa melalui cobaan dan bisa masuk ke hidup yang kekal. Kalau kita tidak memiliki mana itu, kita tidak bisa melalui padang gurun, kita tidak bisa melalui cobaan. Dan cara kita bisa mendapatkan mana itu tersedia, kita harus menerima kasih karunia Allah ketika Allah memberikannya kepada kita. Dan Allah berkata, ini adalah waktu yang tepat. Kalau misalnya kamu dibawa ke pulau harta karun yang benar-benar punya harta karun, dan dikatakan kalau sebanyak apapun yang kamu ambil, kamu bawa pulang, itu adalah punya kamu. Saya kasih kamu 1 hari. Ada ferry, ada kayak kapal untuk kamu, dan kamu ditaruh di pantai, di tepi pantai di pulau ini. Apa yang akan kamu ambil? Kamu jangan seperti orang Kristen yang sangat kudus ya. Saya nggak rakus, saya nggak mau. Tapi jujurlah pada diri kamu sendiri. Apakah kamu akan ambil segenggam yang cukup di kantong kamu? Kamu tersenyum karena kamu sangat senang kan memikirkan untuk ini. Saya mungkin pikir berapa banyak yang bisa saya taruh di atas kapal itu sebelum tenggelam. Berapa banyak yang bisa saya ambil? Apakah saya bisa melepaskan baju saya dan menjadi kantong? Berapa banyak yang bisa saya bawa? Itu yang Allah katakan. Sekarang adalah waktu kamu menerima kasih karunia-Nya yang lebih berharga dari harta karun. Sekarang saya menghancurkan hari kamu kan? Apa? Kasih karunia Allah lebih berharga dari harta karun? Iya, jika kamu tahu dan kamu merasakannya. Allah berkata melalui Rasul Paulus, saat ini adalah waktu untuk menerima kasih karunia sebanyak-banyaknya, sehingga kamu, jika waktunya telah tiba, saat itu sulit menerima kasih karunia, sulit menerima firman di akhir zaman, kamu sudah punya itu di lumbung kamu. Kita harus mencari kasih karunia Allah seperti Nuh pada akhir zaman. Dikatakan Nuh mendapatkan kemurahan di mata Tuhan.
Mendapatkan, menemukan, artinya mencari. Seperti kamu kehilangan permata, cincin permata atau anting atau sesuatu yang paling berharga jatuh di suatu tempat, kamu akan mencari barang itu kan dimanapun yang kamu ingat. Kamu menghentikan segala sesuatunya sampai kamu bisa menemukan barang itu. Allah berkata, carilah kasih karunia Allah dengan keputusasaan. Berikan waktu kamu dan tenaga kamu sehingga kamu bisa menerima mana yang tersembunyi itu. Saya benar-benar berdoa sehingga Gereja Sion, Allah bisa memberikan hujan kasih karunia-Nya, berkat-Nya dan firman-Nya. Dan setelah menerima kasih karunia itu, kamu pikir kalau kasih karunia itu akan menguap, tapi kamu melihat di mana-mana adalah mana. Wow, ini seperti makanan kan? Kamu pikir kamu sudah selesai makanannya, ada yang datang lagi. Kamu pikir kamu telah menerima kasih karunia yang cukup, ada berkat yang lain lagi, kekuatan diberikan lagi. Sesuatu tentang embun, kamu lihat kan kalau hujan tuh turun, tapi kamu nggak ngeliat embun turun kan. Malam-malam gelap, terus kamu bangun, tiba-tiba di tanah itu ada embun. Itu adalah kasih karunia Allah. Kadang-kadang kamu tidak bisa melihat kasih karunia Allah kepadamu. Kamu pikir kamu ada dalam kegelapan, kamu pikir kamu melewati kegelapan malam. Tapi pada saat kamu bangun, di mana-mana penuh dengan kasih karunia Allah. Semoga kita bisa masuk ke pagi itu dan menemukan kasih karunia Allah dalam hidup kita. Seluruh tubuh kita, keluarga kita, bisnis kita, rumah kita, keluarga kita, semoga ada embun yang ada pada diri kalian. Yang ketiga, kumpulkan porsi setiap harinya. Kumpulkan porsi yang kamu perlukan setiap hari. Keluaran pasal 16 ayat 4. Keluaran pasal 16 ayat 4. Mereka tidak bisa memiliki sisa dari mana itu karena itu akan rusak. Tapi dikatakan juga kalau Allah memberikan itu cukup untuk satu hari. Jadi kita tidak boleh menjadi rakus. Matius pasal 6 ayat 11. Apakah kamu bisa melakukan ini? Sekarang sangat sibuk kan setiap orang. Jadi setiap hari Minggu pulang, saya tidak mau nyuruh kalian, tapi coba lakukan ini. Pulang dan makan makanan cukup untuk 1 minggu sehingga kamu tidak perlu makan lagi selama seminggu. Ide yang bagus nggak? Kenapa kamu ketawa? Jadi kamu punya waktu yang kamu perlukan. Kamu tidak perlu pikir makan 3 kali atau 2 kali sehari. Kamu tidak perlu makan setiap hari. Seseorang mengatakan padaku beberapa hari yang lalu, dia tidak mau makan karena rahangnya sakit. Dia tidak mau mengunyah karena terlalu melelahkan. Jadi kamu coba pikirkan ide ini. Makan makanan yang jumlahnya banyak cukup untuk 1 minggu. Jangan sampai melihat saya seperti ini. Kita nggak melakukan itu kan. Kita tidak bisa melakukan itu, makanya kita makan setiap hari. Sama dengan firman Allah. Kadang-kadang itu yang kita lakukan pada hari Minggu. Kita pikir kita telah makan makanan yang cukup untuk 1 minggu. Bible study, ibadah hari Minggu, pulang, Alkitab ditaruh dimanapun. Minggu depannya, mana Alkitab kita harus pergi ke gereja. Tapi kamu bahkan nggak melakukannya kan, karena sekarang Alkitab udah ada di handphone. Kita udah tidak menjadi bagian atau makan firman Allah setiap hari. Kita berpikir kita pergi ke praise night atau ibadah terus kita pikir itu cukup untuk 1 bulan, satu tahun. Itu omong kosong ya. Allah berkata, kalau kita lihat di Keluaran pasal 16 ayat 4, lalu berfirmanlah Tuhan pada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari
Apa yang dikatakan? Sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba. Jadi Allah melihat kamu ini adalah cobaan. Apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak? Kata hukum dalam Ibrani itu artinya hukum. Saya mencoba kamu untuk melihat apakah kamu akan berjalan sesuai dengan hukumku atau firmanku setiap hari. Semoga kamu dan saya bisa melewati cobaan ini. Amin. Amin. Yakin? Besok Allah akan melihat, ya, setiap hari. Yang keempat, 2 kali lipat pada hari ke-6 dan tidak ada mana pada hari ke-7. Keluaran pasal 16 ayat 5. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyak dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Ayat 22. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk setiap orang, dan datanglah semua pemimpin jemaat memberitahukan pada Musa. Ayat 25. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatkannya di padang. Jadi untuk 5 hari pertama, 1 homer untuk per orang setiap hari. Hari ke-6 itu 2 gomer, 2 kali lipat banyaknya. Hari ke-7 itu adalah hari sabat Tuhan. Tujuan dari Allah memberikan mana untuk orang-orangnya adalah untuk mengembalikan ke dalam hidup mereka, ke dalam pola hidup mereka berkat sabat. Ini sebelum Allah memberikan perintah keempat untuk menjaga hari sabat atau menguduskan hari sabat, ya kan? Tapi bahkan sebelum itu Allah telah mengembalikan Israel pada pola hidup yang penuh ibadah, karena pola hidup mereka telah hancur ketika mereka di Mesir. Mereka tidak menjaga sabat, mereka tidak ingat Allah, mereka tidak mengikuti pola hidup Allah, bagaimana Allah menciptakan mereka. Jadi Allah mengembalikan mereka kembali ke pola hidup ini untuk memuliakan Allah, untuk sabat mingguan melalui makanan, melalui mana. Dan ia melakukan itu untuk 2084 minggu dengan begitu setia dan konsisten tanpa meninggalkan 1 minggu pun. Tolong percaya kalau Allah telah menyediakan untuk kita kasih karunia-Nya dan mananya tanpa ada kekurangan. Kita hanya perlu bangun tiap pagi dan mengumpulkannya. Allah menggunakan mana untuk mengajarkan orang Israel dan kita untuk mengingat sabat dan mempelajari berkat sabat. Kita telah belajar ini di hari Rabu. Kita belajar tentang perintah keempat di 10 perintah, yaitu menjaga dan menguduskan hari sabat. Jadi sabat adalah hasil dari bekerja untuk melayani Allah dan bekerja untuk percaya padanya selama 6 hari. Jadi sabat bukan hanya 1 hari dalam 7 hari di minggu itu, tapi hasil dari pekerjaan 6 hari itu. Menjaga hari sabat untuk kita hari Tuhan, menjaga hari sabat atau hari Tuhan atau menguduskannya itu memisahkan 1 hari terpisah untuk Allah. Itu adalah basis dan fondasi dari setiap berkat. Jadi kalau kamu benar-benar berdoa untuk berkat tapi tidak datang ke gereja dan beribadah padanya pada hari Tuhan, itu tidak masuk akal. Fondasi dan basis dari setiap berkat itu adalah sabat ini, yaitu menjaga hari Tuhan ini. Banyak nomor testimoni kasus dalam sejarah kita, orang-orang yang sukses, orang yang
telah menjadi kontributor yang hebat untuk bangsa. Banyak mereka diberkati karena satu hari yang mereka jaga. Kadang-kadang lebih dari satu, tapi hal pertama yang mereka jaga adalah hari Tuhan. Tidak peduli apapun, hari Tuhan adalah untuk Tuhan. Dan saya benar-benar ingin merekomendasikan pada kamu, tidak susah, tapi saya ingin meminta kalian, coba, kamu akan diberkati. Menjaga hari Tuhan bukan hanya menjaga, tapi menguduskan hari Tuhan, pisahkan untuk Tuhan. Lalu ada kasus lain yang telah saya pernah lihat, kita pernah lihat dalam sejarah gereja, di mana orang-orang mulai jarang datang ke gereja. Artinya on dan off. Dulunya datang ke gereja setiap hari Tuhan dan benar-benar mendedikasikan hidup mereka, waktu mereka untuk hari Tuhan, untuk melayani Tuhan. Lalu hal terjadi, jadi mereka lewatin satu minggu menjadi 2 minggu, dan lalu kadang-kadang menjadi lebih sering, dan biasanya alasannya adalah bisnis terlalu sibuk, terlalu baik, sibuk karena anak-anak, atau kadang-kadang sebel atau melalui cobaan dan mereka ingin break atau istirahat. Dapat dimengerti atau bisa dipahami melalui perspektif manusia, tapi apa yang terjadi jika kamu mengizinkan hal itu terjadi? Setan yang memegang kemudinya. Dan saya hanya berbicara mengenai insiden atau kasus yang saya pernah lihat. Apa yang terjadi adalah dalam hidup mereka ada lebih event, acara, insiden yang membuat mereka tidak bisa datang ke gereja lebih sering lagi. Setan memberikan alasan lebih lagi karena ia memiliki kontrolnya. Ia memberikan alasan yang berbeda-beda dan pada akhirnya orang-orang ini, mereka tidak menyadari kalau itu dimulai ketika mereka mulai tidak berpikir kalau hari Tuhan atau saat ibadah adalah penting, dan mereka tidak berpikirkan hal itu. Mereka berpikir, oh, Allah memberikan event ini sehingga saya tidak bisa datang ke gereja. Apakah kamu pikir bisnis yang baik itu yang membuat mereka tidak bisa datang ke gereja atau mendedikasikan hari Tuhan ke gereja, apakah kita bisa menyebut bisnis itu sebagai bisnis yang diberkati? Atau apapun alasannya. Saya benar-benar berdoa agar bisnis kita, bisnis kamu, keluarga kamu, pekerjaan kamu, hidup kamu mungkin disebut diberkati. Semoga bisnis kamu menjadi bisnis yang diberkati, keluarga kita menjadi orang-orang yang diberkati, pelajaran kita, sekolah kita menjadi sekolah yang diberkati, dan kita bisa berkata, wow, setelah karena bisnis ini saya semakin dekat dengan Tuhan. Karena anak saya memuliakan Tuhan lebih sering lagi. Dan boleh berkata, setelah anak saya lahir, saya tidak bisa datang ke gereja. Setelah anak saya lahir, saya dan istri saya dan suami saya memuliakan Allah lebih lagi. Mana yang lebih diberkati? Kadang-kadang berkat menjadi milik kamu jika kamu berkata amin juga. Dan dikatakan orang-orang Israel menjaga Sabat, dan Sabat menjaga orang Israel. Semoga kita ingat untuk datang kepada Allah dan menjadi bagian dari mana Allah memberikan
makanan surgawi, artinya Allah memberikan makanannya sendiri kepada mereka kan? Apa artinya? Allah memberikan mereka hak untuk bisa makan bersama dengan Dia. Itu adalah mana? Itu berkat dari mana? Itu adalah berkat menyiapkan mana selama seminggu dan hari Sabat menerima berkat spiritual. Saya rasa di dalam bahasa Mandarin atau bahasa Korea, dalam kata keluarga itu artinya orang yang makan bersama-sama, orang yang makan di meja bersama-sama. Keluarga adalah orang yang makan makanan kamu. Jadi dengan memberikan mana atau makanan surgawi, orang Israel berkata, bagaimana Allah bisa menyiapkan meja di padang gurun? Allah tidak bisa memberikan makanan seperti itu, tapi Allah bisa makanan dari surga. Allah menyiapkan meja surgawi untuk mereka. Dan Allah berkata kepada mereka, kamu adalah keluarga saya, kamu adalah anak saya, makanlah dengan saya. Dan dalam budaya orang Yahudi, semua komunikasi, semua persekutuan, segala sesuatu terjadi di meja makan. Makanan terakhir Yesus juga terjadi di meja makan kan. Dalam keluarga, ayah dan anak berkomunikasi melalui meja makan. Apa yang kita lakukan sekarang? Kita memiliki makanan dengan Allah. Dan mereka yang duduk di meja itu yang akan menerima warisan berkat dari Bapa. Jadi semoga kita bisa duduk di meja Allah, bersukacita makan bersama, dan kamu bisa menjadi pewaris kerajaan Allah. Amin. Yang kelima, tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Ini adalah berkat yang sangat luar biasa dari Allah. Jumlahnya sangat cocok untuk setiap orang. Kasih karunia cukup untuk setiap orang. Berkatnya cukup untuk setiap orang. Jadi melalui ini Allah memberikan mana untuk mencoba mereka apakah mereka bisa mengikuti hukum dan instruksi Allah. Yang kedua, untuk membuat mereka percaya kalau mereka hidup sesuai dengan firman yang keluar dari mulut Allah. Dan ia membuat mereka agar mereka percaya bahwa mereka hidup segala sesuatu yang keluar dari mulut Allah. Ulangan pasal 8 ayat 3. Dan agar dia merendahkan mereka dan tidak menguji mereka untuk berbuat baik bagi mereka pada akhirnya. Ulangan pasal 8 ayat 16. Jadi mana adalah makanan berkah, dan pada saat yang sama makanan yang diberikan untuk menguji dan melatih kita. Yang berikutnya adalah cara menyimpan mana. Dalam rangka memperingati atau membuat orang-orang Allah mengingat apa yang Allah lakukan di padang gurun, Allah memberikan mana di setiap keluarga. Segomer harus disimpan di setiap keluarga dari generasi ke generasi. Keluaran pasal 16 ayat 32. Dan yang kedua, imam besar harus menyimpan buli-buli segomer di tabut perjanjian. Ya. Jadi mana ini tidak akan rusak. Itu ada di Keluaran pasal 16 ayat 33. Allah menyuruh mereka menyimpannya sehingga setiap generasi, walaupun sehingga anak-anak pun bisa melihatnya dan mengingat apa yang dilakukan oleh Allah dan menerima berkat dari mana itu. Tapi bukan hanya di tabut perjanjian atau di kemah suci, tapi Allah berkata simpan di rumah mereka, setiap rumah mereka. Hal yang sama. Apakah kamu memiliki berkat mana di dalam rumahmu hari ini? Apakah kamu menyimpannya setiap hari? Oh, saya punya Alkitab di rak. Saya bukan berbicara tentang hal itu. Itu adalah pola pikir dan iman, bukan hanya di gereja, tapi setiap hari di rumah kamu, keberadaan Allah ada di sana. Dan itu yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Di rumah kita, Bapak kita ada Allah.
di rumah kita, Allah ada di sini, ada di tempat ini. Itu yang Allah ingin orang-orang Israel ajarkan kepada anak-anaknya. Jadi sekarang kesimpulan, mana menggambarkan Yesus dan firman transfigurasi yang akan diberikan pada kita pada akhirnya. Saya tadi sudah sebutkan kalau di Wahyu, lebih spesifik Wahyu pasal 2 ayat 12-17, Allah berjanji ke gereja Pergamum, pada mereka yang bisa melewatinya akan diberikan mana yang tersembunyi. Saya percaya kita harus menerima mana yang tersembunyi ini. Apakah kamu mau? Tidak peduli kamu mau atau enggak, kamu harus. Kalau kamu ingin mendapatkan hidup kekal, transfigurasi atau kebangkitan. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan mana yang tersembunyi ini? Di mana kita menemukannya? Wahyu pasal 2 ayat 12-17. Ini adalah pesan Yesus untuk Pergamum, gereja Pergamus. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang tajam dan bermata dua. Pedang itu berbicara tentang firman Allah ya. Ayat 13. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang pada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu padaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia padaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Ini menggambarkan aspek atau pola gereja di akhir zaman. Itu kita, gereja, kita hidup bersama dengan setan, hidup di tempat setan berada bersama dengan dosa. Tapi Ia berkata, kamu tidak menyangkal imanmu. Ayat 14. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Saya harap kamu tahu ya ini berbicara tentang apa. Jadi padang gurun di padang Moab, itu hal ini terjadi. Demikian juga ayat 15, demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Bukan Nikolas ya, Nikolaus. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Jadi firman Allah bisa menghukum kita, menghakimi kita atau memberkati kita. Ayat 17, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengadakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Semoga kita bisa melalui dan menerima mana yang tersembunyi ini. Tadi katakan kamu berbuat baik, kamu menjaga imanmu, tapi ada aspek dalam hidup kamu yang mengikuti ajaran Bileam dan Nikolaus. Ajaran apa itu? Apa yang diajarkan Bileam kepada Balak? Kalau saya nggak bisa lebih menjelaskan terlalu detail di sana, tapi ini membuat orang-orang Israel mereka membawa orang-orang Israel kepada kelemahannya. Jadi orang-orang Israel telah makan 40 tahun, mana selama 40 tahun kan. Mereka jalan di padang gurun, dan sekarang mereka memberikan orang-orang Israel sesuatu yang baru. Perempuan-perempuan cantik Moab, terus makanan yang enak dari Moab, dan berkata, ini kan hanya makanan, kamu telah lapar, makan saja makanan ini, nggak ada yang lain kok. Tapi di proses itu mereka harus melalui mereka harus melakukan penyembahan berhala dan melakukan perzinahan. Jadi itu adalah godaan dunia ini, ajaran godaan dunia ini. Lalu bagaimana ajaran Nikolaus? Dikatakan sama seperti ajaran Bileam, sama seperti ajaran Bileam.
Jadi ajaran Nikolaus ini sesuai dengan sejarah gereja itu adalah percaya bahwa ada pemisahan antara daging dan jiwa. Maka apa yang Anda lakukan dalam daging tidak akan mempengaruhi roh dan jiwa Anda. Jadi kamu bisa melakukan segala sesuatu yang kamu mau. Hal-hal kedagingan kamu, apa yang kamu inginkan, lakukan. Itu tidak akan mempengaruhi keselamatan kamu. Itu diajarkan seolah-olah itu adalah berita yang baik. Untuk beberapa orang itu hal yang baik kan. Akhirnya saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan. Saya bisa berdosa, bisa melakukan apa yang dilakukan oleh dunia ini karena saya telah memiliki keselamatan. Dan itu tidak akan mempengaruhi keselamatan saya. Seolah-olah kamu telah selamat, tapi itu jalan setan untuk membawa kamu jatuh. Mereka mungkin berkata, oh ini hanya daging, tapi mereka tidak menyadari kalau ini akan mempengaruhi roh. Jadi mana dan Yesus, mereka adalah makanan surgawi, Tuhan surgawi yang datang dalam bentuk kedagingan dan memiliki humanity. Jadi pada saat kita mengambil kedua-dua jasmaninya, maka kita mendapatkan rohanianya juga. Ya, karena Yesus adalah Tuhan. Daging dan roh bekerja bersama-sama. Roh dan daging kita juga adalah satu. Tapi orang-orang mengabaikan Yesus dan mereka berkata, oh hanya rohnya Yesus yang baik, tubuhnya jelek maka ia mati. Ini ajaran yang salah, ajaran sesat. Tapi ada yang ada orang yang mengikuti ini karena mudah, dan pada akhirnya roh mereka, jiwa mereka akan hancur. Jadi bahwa kita mendapatkan mana yang tersembunyi, dikatakan kalau kamu harus melewati godaan dari ajaran lain, Injil yang berbeda, iman yang salah. Jadi pada saat orang Israel melalui kelaparan yang parah, maka ada orang yang bisa mendapatkan makanan sembunyi, yaitu dengan mendapatkan roti yang terakhir, dan roti itu menggambarkan mana yang tersembunyi. Dan di malaikat lain dalam Wahyu 10 memberikan buku kecil pada Yohanes dan menyuruhnya untuk memakannya. Semoga kita bisa melalui perjalanan ini memakan makanan rohania Tuhan setiap hari, berjalan dengannya dalam hukum Tuhan, sehingga setiap hari kita bisa diberikan mana yang tersembunyi. Saya benar-benar berdoa setiap orang yang ada di sini setiap hari, suatu hari bisa menerima mana yang tersembunyi dan memakannya dan mendapatkan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur, percaya kalau Engkau telah menjanjikan pada kita yang mana yang tersembunyi di akhir zaman. Semoga kita bisa taat dan setia kepadamu di akhir zaman melalui air atau api dan kesakitan. Kami tahu kalau Kau telah memberikan mana dengan setia, karena kasih karuniamu embun. Saya tahu kalau Kau telah berjalan dengan kami. Engkau akan menjaga kami. Engkau akan memastikan untuk membantu kita dan mengangkat kita dalam sayap Raja Wali melalui cobaan dan kesulitan. Saya percaya Kau telah memberikan mana setiap hari, kasih karunia Allah, firman Allah setiap hari, sehingga Kau bisa memberikan pada kita kemenangan yang akhir pada akhirnya. Kami berdoa setiap aspek dalam hidup kita, rumah kita, keluarga kita, bisnis, pekerjaan, semoga bisa menjadi keluarga yang diberkati, pekerjaan yang diberkati, bisnis yang diberkati. Semoga berkat ini
bisa bersama dengan Gereja Sion. Terima kasih atas kasih karunia-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari kita berikan kemuliaan pada Tuhan.